Pernah nggak sih ngerasa argumen kamu kurang nendang? Atau pas nulis, ceritanya kayak loncat-loncat? Nah, mungkin kuncinya ada di sini. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal bahasa sebab dan akibat dalam bahasa Inggris. Ini skill penting banget yang bakal bikin komunikasi kamu jadi jauh lebih logis dan pastinya lebih meyakinkan. Coba deh pikirin, setiap hari kan kita pasti ngalamin ini. Ada sesuatu kejadian, terus kita langsung mikir, loh kok bisa? Nah, kemampuan buat ngejawab pertanyaan kenapa inilah yang bikin beda antara komunikasi yang biasa aja sama yang benar-benar efektif. Yuk kita bedah bareng-bareng caranya. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Sebab atau cause itu pemicunya, alasan mengapa sesuatu bisa terjadi. Terus, akibat atau efek itu ya hasilnya, apa yang terjadi gara-gara sebab tadi. Gampangnya gini, ada pemicu, pasti ada hasil. Simpel kan? Sekarang kita masuk ke senjatanya nih. Buat nyambungin antara sebab dan akibat, ada dua kata yang paling dasar dan paling sering banget dipakai. Anggap aja mereka ini superstarnya tata bahasa deh. Yang pertama ada because. Kata ini tuh andalan kita kalau mau ngejelasin alasan atau penyebab dibalik suatu kejadian. Jadi setiap kali kamu pakai because, sebenarnya kamu lagi ngejawab pertanyaan kenapa. Contohnya nih, she stayed at home because she was sick. Lihat deh hasilnya, dia di rumah disebutin duluan. Baru because muncul buat ngasih alasannya, dia sakit. Perhatiin polanya ya, akibat baru sebab. Superstar kedua adalah so. Nah, kalau so ini kebalikannya. Kamu pakai kata ini buat ngenalin hasil atau akibat dari sebuah situasi. Jadi, kalau because tadi ngejelasin alasan, so ini nunjukin konsekuensinya. Kita lihat contohnya. It was raining, so we stayed indoors. Nah, kan ini kebalikannya. Sebabnya hujan disebut di awal, baru so datang buat ngenalin akibatnya. Kita di dalam ruangan. Polanya sebab baru akibat. Oke, because dan so udah di tangan. Sekarang, siap buat naikin level permainan bahasa Inggris kamu? Yuk kita lihat cara-cara lain yang lebih keren dan canggih buat ngomongin sebab dan akibat. Tapi sebelum lanjut, ada satu aturan emas nih yang harus banget kamu tahu. Kuncinya adalah bisa bedain antara dua hal ini. Klausa, yang gampangnya adalah kalimat mini, ada subjek dan kata kerja. Sama frasa benda, yang isinya ya cuma kata benda aja, nggak ada kata kerjanya. Ini penting banget, jadi ingat-ingat ya. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya. Kelihatan kan polanya? Kalau mau jelasin sebab tapi cuma pakai frasa benda, kamu bisa pakai because of atau due to. Tapi kalau mau jelasin akibat dengan kalimat yang lengkap, pakainya therefore atau consequently. Biar lebih jelas, kita langsung lihat contohnya aja. Yuk, kita praktek. The match was postponed due to heavy rain. Coba diperhatiin, setelah due to kan cuma ada heavy rain. Ini tuh frasa benda, nggak ada subjek, nggak ada kata kerja. Nah, itulah kenapa kita pakainya due to, bukan because. Sekarang kita lihat therefore. The internet connection was unstable. Therefore, the meeting was postponed. Di sini, therefore, itu nyambungin dua kalimat yang utuh. Internet tidak stabil, itu sebabnya. Dan rapat ditunda, itu akibatnya. Dua-duanya adalah klausa yang lengkap. Oke, tadi kan baru dalam satu kalimat ya. Sekarang, gimana kalau semua ini kita gabungin jadi satu paragraf utuh? Coba perhatiin alur logikanya di sini. Kalimat pertama langsung ngasih akibat dan sebab. Siswa lelah karena mereka begadang. Terus kalimat kedua ngasih detail tambahan. Dan di akhir, as a result, nyimpulin dampaknya. Mereka jadi nggak bisa fokus. Kelihatan banget kan alur sebab akibatnya jadi jelas dan rapi? Oke, kita udah hampir sampai nih di akhir nih. Biar ilmunya makin nempel di kepala, saya punya satu tantangan terakhir plus satu tips pamungkas yang bakal ngebantu banget. Tantangan pertama, coba lihat kalimat ini. Kita punya sebab, jalanan licin, dan akibat, banyak kecelakaan. Menurut kamu, kata apa yang paling pas buat nyambungin dua hal ini? Coba pikirin sebentar. Kalau jawaban kamu so, selamat, kamu benar. Kita kan nyebutin sebabnya dulu, baru akibatnya. Jadi, so adalah pilihan yang paling pas. Lanjut ke tantangan kedua. Fokus ke bagian setelah titik-titik ya. The director was sick. Coba pikirin, itu klausa lengkap atau cuma frasa benda? Ini nih yang nentuin jawabannya. Jawabannya adalah A, because.
Kenapa? Soalnya the director was sick itu klausa lengkap. Ada subjeknya, the director, dan ada kata kerjanya was. Jelas ya? Dan ini yang terakhir, she couldn't come to school, the heavy storm. Kuncinya sama persis, lihat bagian akhirnya. Apa itu the heavy storm? Tepat sekali. Jawabannya B, due to. Kenapa? Karena the heavy storm itu frasa benda, bukan kalimat lengkap. Jadi kita harus pakai due to atau bisa juga because of. Jadi, kalau kamu cuma bisa ingat satu hal dari penjelasan hari ini, ingat ini aja deh. Because itu butuh kalimat lengkap yang ada subjek dan kata kerjanya. Sedangkan because of cuma butuh kata bendanya aja. Ini tips paling ampuh biar kamu nggak ketukar-tukar lagi. Nah, sekarang giliran kamu. Dengan semua senjata baru ini, kira-kira argumen apa nih yang bakal kamu perkuat? Ide apa yang bakal kamu jelasin dengan lebih runut? Mulai sekarang, setiap kali kamu nulis atau ngomong, coba deh pikirin kenapa dibalik apanya. Terima kasih sudah menyimak.